Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakiatun Nufus dari MH U4C dengan nomor induk mahasiswa 1214070136. Di sini saya akan membahas atau memaparkan bagaimana sih cara memakai kain ihram yang benar, larangannya, lalu apa sih yang disunahkan dan disunahkannya. Lalu membacakan 3 doa yang dilakukan pada saat nanti di tanah suci nanti. Lalu menjelaskan apa sih fungsi manajemen dalam bimbingan manasik haji di KBIHU atau di KUA. Lalu apa sih unsur-unsurnya juga. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang telah saya buat di PowerPoint. Yang pertama, cara memakai kain ihram. Cara memakai kain ihram yang benar adalah dengan satu kain diselendangkan di bagian bahu dan menutupi bagian dada. Lalu satu kainnya lagi dipakai di bagian bawah dengan cara seperti disarung untuk menutupi bagian pusar sampai lutut. Sementara itu, saat melaksanakan tawaf, cara pakai kain ihram sedikit berbeda. Jamaah laki-laki disunahkan memakai kain ihram dengan cara ihtidak. Yang apa maksudnya dengan ihtidak adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sementara kedua ujungnya yang di atas bahu kiri. Adapun sunnah bagi laki-laki sebelum memakai kain ihram adalah harus mandi, memakai wangi-wangian pada bagian tubuhnya, lalu memotong kuku, mencukur kumis, merapikan jenggot, rambut, ketiak, dan rambut kemaluan. Memakai kain ihram yang berwarna putih dan menutupi kedua belikat dan kedua pundaknya. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Lalu adapun larangan bagi laki-laki setelah memakai kain ihram adalah memakai pakaian bertangkup atau pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Yang kedua ada memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, menutupi kepala, dan melekat seperti topi atau peci dan sorban. Lalu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Lalu memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan, memburu dan menganiaya atau membunuh hewan dengan cara apapun itu, kecuali hewan yang membayangkan mereka memakan hasil buruan. Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Lalu bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, melakukan kejahatan dan maksiat, memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Adapun niat haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi ilaihi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Adapun niat umrohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala rabbika Allahumma umratan. Adapun fungsi-fungsi manajemen
terdapat 4 bagian. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Dalam perencanaan ini, bila dikaitkan dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji, maka di setiap KBIHU atau KUA pasti akan membuat rencana atau rancangan agenda yang akan dilaksanakan pada saat bimbingan manasik nanti. Contohnya merencanakan harinya kapan, apa yang akan dipakai saat bimsik, lalu materi apa yang akan diterapkan, dan siapa pematerinya yang akan mengisi nanti pada saat bimsik. Lalu yang kedua ada organisasi atau pengelompokan. Dalam artian pengelompokan ini, panitia yang menyelenggarakan di KBIHU atau di KUA harus mencatat ada berapa orang jamaah dan ada beberapa orang yang akan melaksanakan bimsik nanti untuk dibuatkan kelompok atau kloter yang biasanya kalau kloter itu dibuat oleh Kemendagnya langsung. Kenapa jamaah harus dikelompokkan? Karena setiap orang tuh berbeda-beda karakter atau berbeda-beda kapasitas otak. Setiap orang tuh ada yang cepat menghafal atau juga yang lemot seperti lansia, dan tahun ini yang ditemakan ramah lansia. Yang ketiga ada actuating atau actuating ini setelah planning dan organizing terlaksana atau tersusun dengan baik yang dilanjutkan ke pelaksanaannya. Setelah kita sudah merencanakan lalu mengelompokkan jamaah dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau yang telah tadi diplanningkan dari sebelumnya. Lalu yang terakhir ada controlling. Controlling di sini proses pemantauan untuk memastikan apakah sudah terlaksanakan suatu yang sudah disusun dari sebelumnya dari planning untuk mengarah ke situ. Apabila belum terjadi, maka harus dilaksanakanlah seperti apa yang telah direncanakan. Adapun unsur-unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji ada 6. Yang pertama ada man atau manusia. Yang dimaksud di sini adalah pembimbing tuh atau jamaah harus ada terlaksana sebuah acara, harus ada manusia untuk melakukan sebuah acara di sini. Dan pelaksanaan bimbingan manasik haji ini harus ada jemaah dan harus ada pembimbingnya. Apabila tidak ada kedua itu tidak akan terlaksana. Yang kedua ada money atau uang. Ketika para jamaah membayar uang kepada KBIHU, maka akan terlaksana sebuah bimbingan manasik haji di KBIHU. Oleh karena itu, karena KBIHU itu membayarnya beda lagi dengan KUA yang sudah dibayarkan oleh Kemenag. Kalau KBIHU bayarkan opsional oleh sendiri, berbeda-beda. Yang ketiga ada metode. Nah, metode ini ada berbagai cabang, termasuk metodenya yang dilakukan oleh KBIHU atau KUA tersendiri, yaitu menggunakan metode ceramah atau interaktif seperti tanya jawab atau juga seperti miniatur. Dan metode ceramah itu memudahkan untuk para jamaah mendengarnya. Kalau metode miniatur itu untuk memudahkan dan bisa membayangkan bagaimana di tanah suci nanti. Yang keempat ada media. Biasanya media yang sering digunakan oleh KBIHU adalah media PowerPoint atau miniatur. Kenapa sih menggunakan media itu? Karena menggunakan media itu PowerPoint atau miniatur tuh lebih memudahkan kepada calon jamaah atau para jamaah untuk bisa menangkapnya dan bisa membayangkan langsung. Karena kalau menggunakan miniatur tuh langsung mempraktekannya dan bisa memudahkan juga untuk para jamaah, termasuk para jamaah yang sudah lansia. Lalu dilanjutkan ke yang kelima ada market atau marketing. Nah, biasanya yang digunakan oleh KBIHU sendiri itu menggunakan brosur atau promosi dari mulut ke mulut, atau juga bisa disebut dari brosur internet juga. Sekarang tuh sudah canggih, makanya banyak yang marketingnya pada
Ya. Terus yang terakhir ada machine atau mesin. Nah, media yang digunakan biasanya yang sering dipakai itu adalah media internet atau media praktek. Sekarang tuh banyak ya, bisa dilihat dari YouTube, dari internet, browsing, profil KBIHU atau KUA-nya itu tersendiri. Jadi lebih memudahkan para jemaah untuk mendaftar tuh bisa cari tahu dulu bagaimana sih KBU bagaimana sih cara yang dilakukan oleh KBIHU ini tuh. Makanya sebelum orang itu mendaftar tuh bisa dulu melihat kelemahan, kekurangan, kelebihan yang ada di KBIHU tersendiri. Ada beberapa doa yang bisa diucapkan pada saat umroh dan saya akan membacakan doa saat minum air jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu ada doa tiba di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazihi minna fammun alayya bima mananta bihi ala auliya ika wa ahli ta'atika. Lalu ada doa tahalul yang diucapkan ada doa talbiyah yang diucapkan selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu di sini saya akan melanjutkan atau menerangkan hasil PowerPoint saya. Yang pertama ada pengertian BIMSIK atau bimbingan manasik haji. BIMSIK, bimbingan manasik haji, merupakan proses pembekalan atau arahan dan petunjuk tata cara ibadah haji yang memberikan kepada calon jamaah haji agar mereka dapat memahami rangkaian ibadah haji. Lalu ada tujuan BIMSIK. Tujuan BIMSIK di sini ialah dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan untuk membentuk calon sosok jamaah haji dan tata cara apa yang dilakukan dan diketahui dengan tuntunan yang benarnya. Lalu ada metode. Bimbingan manasik haji memiliki bentuk metode dalam bimbingan manasik haji terbagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama ada sistem kelompok dan sistem massal. Apa sih bentuk kelompok tuh? Nah, di sini saya akan bahas. Bimbingan kelompok pada dasarnya pada dasarnya sifat dan masalah sama dengan bimbingan perorangan. Hanya saja perbedaannya disampaikan kepada kelompok kecil maupun kelompok besar yang dilaksanakan di tempat yang cukup memadai dengan dilakukan dengan 7 kali pertemuan dengan tujuan membimbing calon jamaah haji secara lebih efektif dan terutama tentang pengetahuan BIMSIK. Lalu ada bentuk massal. Apa sih bentuk massal? Nah, bentuk massal tersendiri adalah bimbingan manasik kepada jamaah secara umum dapat dilaksanakan khusus intern, kelompok terbagi tersendiri maupun bersama-sama dengan kelompok yang lebih luas dan lebih besar. Juga bisa diartikan seluruh calon jamaah haji yang terdaftar di kantor Departemen Agama. Lalu ada manfaat BIMSIK. Apa aja sih manfaat BIMSIK itu? Nah,
Saya akan menjelaskan 3 saja manfaat BIMSIK. Yang pertama, menambah pengetahuan calon jamaah haji tentang makna ibadah haji serta rangkaian kegiatan selama ibadah haji. Yang kedua, memberikan gambaran kondisi yang akan dihadapi selama melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya, kepercayaan diri, dan kepercayaan diri dan keyakinan sebelum melaksanakan ibadah haji berlangsung. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap atau kesalahan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.